Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mengkaji faidah-faidah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, di mana kita memasuki pada ayat yang ke-136-nya, di mana pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan keadaan atau menggambarkan perkataan dua kaum dari kalangan Yahudi dan Nasrani, bahwasanya mereka berada di atas petunjuk, ya. Maka Allah mengatakan bahwasanya agama Ibrahimlah merupakan agama yang lurus dan dia bukan termasuk kaum musyrikin. Ini menunjukkan isyarat kepada kita bahwasanya Yahudi dan Nasrani termasuk agama kesyirikan. Sehingga hal itu Allah sampaikan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat Al-Baqarah 136 ini. Allah memberitakan kepada umat Muhammad, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Maka ucapkanlah oleh kalian, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Dan tentu makna beriman kepada Allah ini dari mana beriman sendiri, yaitu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, ya, akan imannya kepada Allah dari baik aspek bahwa Allah itu ada maupun aspek rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya. Maka ucapkanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang diturunkan kepada kami, termasuk di sini adalah sunnah. Karena yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak saja Al-Quran, tapi juga ada wahyu yang disebut dengan nama sunnah. Sebagaimana Allah sering mendampingkan makna sunnah ini dengan lafaz al-hikmah. Ya, kami turunkan kepada Muhammad kitab wal hikmah. Maksudnya kitab dan sunnah. Maka ucapkanlah oleh kalian, wahai umat Muhammad, bahwa kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepada semua yang diturunkan kepada kami dari Allah, termasuk sunnahnya. Dan juga beriman kepada apa yang diturunkan oleh Nabi kepada Ibrahim. Allah sering menyebutkan, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim. Maka Allah menyebutkan kitabnya Ibrahim dengan nama suhuf. Juga kepada apa yang diturunkan kepada Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak keturunannya. Di sini tidak disebutkan apa nama kitabnya Ismail, apa nama kitabnya Ishak, apa nama kitabnya Yakub, dan apa pula nama kitab dari nabi-nabi dari keturunan Yakub, di antaranya Nabi Yusuf. Ya. Tapi yang jelas mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga katakanlah oleh kalian wahai umat Muhammad, bahwa kami juga beriman terhadap apa-apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa dan Isa. Kepada Nabi Musa dan Isa. Tentu apa yang diberikan kepada Nabi Musa, nama kitabnya adalah Taurat, dan kepada Isa itu adalah Injil. Allah Subhanahu wa taala memberikan lafaz yang berbeda ketika kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunan dengan lafaz unzila, ya, dengan lafaz diturunkan. Sedangkan kepada Nabi Musa dan Isa dengan lafaz utia, diberikan. Maka ini dengan kata Syekh Utsaimin, ya, berdasarkan apa yang bisa beliau istihadkan, yaitu dengan dua alasan. Alasan yang pertama dari sisi aspek keindahan bahasa. Ya, bila seandainya maknanya sama tetapi diungkapkan dengan lafaz yang berbeda, maka tergambarlah, ya, ketinggian ungkapan tersebut. Ya, seperti misalnya kita ada 3 orang yang kita ingin beri, atau 4 orang misalnya, atau 5 orang. Ketika kita menggunakan lafaz saya berikan kamu ini, saya berikan kamu ini, saya berikan kamu ini, ya, saya berikan kamu ini, maka kurang indah. Berbeda ketika kita ungkapkan dengan begini, kamu saya beri ini, kamu saya kasih ini, kamu saya hadiahkan ini. Nah, itu perbedaan itu menggambarkan keindahan. Ya, begitulah balaghahnya Al-Quran. Ya, maknanya sama, diturunkan kitab itu kepada Ibrahim, pun juga sama diturunkan kepada Musa dan Isa. Tapi Allah berikan untuk Musa dan Isa ini dengan lafaz utia, tidak dengan lafaz diturunkan, tapi diberikan. Itu alasan yang pertama, ya, untuk menggambarkan sesuatu itu akan terlihat indah, tidak diulang-ulang walaupun maknanya sama. Alasan yang kedua, bahwa untuk Nabi Musa dan Isa digunakan lafaz wa ma utia, tidak wa ma unzila, ya, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama ini kepada Yahudi dan Nasrani, mereka sering sekali menyebut, ya, nabi-nabi mereka, ya, sering diulang, ya. Jadi Musa dan Isa itu 2 orang nabi yang sangat terkenal, ya, di agama-agama yang ada, yang besar-besar sebelum datangnya Islam, yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Sering disebutkan bahwasanya keduanya itu sering diungkapkan bahkan dalam Al-Quran itu mukjizat-mukjizatnya. Ya, kalau kepada Nabi Musa selain disebutkan bahwa yang diturunkan oleh Allah kepadanya ayat berupa Taurat, tapi juga diberikan kepadanya ayat-ayat yang kauniyah sifatnya, kata Syekh Utsaimin, berupa mukjizat. Ya, Nabi Musa kita dapati tongkatnya, bagaimana bisa dengan izin Allah berubah menjadi ular, bisa membelah lautan. Nabi Isa selain disebutkan ayat syar'iyahnya berupa Injil, juga disebutkan ayat kauniyahnya berupa mukjizat Nabi Isa. Mulai dari menghidupkan orang mati, ya, kemudian meniupkan tanah berupa burung, kemudian ditiupkan menjadi burung beneran, menggambarkan makanan-makanan yang disimpan wa ma yadakhira fi buyutihim, apa-apa yang disimpan makanan oleh Bani Israil di rumah mereka, itu disampaikan oleh Nabi Isa. Bagian dari mukjizat yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Ini sangat populer. Ya, sehingga khusus untuk Nabi Musa dan Isa digunakan lafaz khusus dengan lafaz wa ma utiya, dan apa-apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa. Artinya tidak saja berupa kitab yang diturunkan kepada mereka, tapi juga mukjizat-mukjizat yang sangat banyak dan terkenal di kalangan Yahudi Nasrani yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Isa. Juga kepada nabi-nabi, ya, yang telah diberikan kitab-kitab kepada mereka dari Rabb-nya. Ya. Di sini mana wa ma utiya, maka waw di sini namanya wawul istinaf, yaitu waw untuk memulai kalimat yang baru. Ya.
Waw untuk memulai kalimat yang baru artinya ya bahwasanya semua nabi-nabi amanna billahi wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Artinya sebagai penegasan atau pengulangan bahwa katakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh kitab-kitab yang telah diberikan oleh Allah dari Rabb-Nya kepada para nabi-nabinya. Ya, ini sebagai bentuk pengulangan dan itu menunjukkan penekanan. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami, artinya ucapkanlah bahwasanya kami tidak membedakan satu pun dari mereka. Maksudnya tidak membedakan soal mengimani bahwa mereka semuanya adalah para nabi dan rasul. Adapun ya masing-masing nabi memiliki syariatnya masing-masing, ya harus kita bedakan. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim beda dengan Nabi Musa, beda dengan Nabi Isa, termasuk berbeda dengan kepada Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tapi beriman bahwa mereka semua adalah para nabi yang Allah berikan wahyu, kita imani. Sehingga kita tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukan rasul. Ya, sebagaimana kita pun juga ya tidak membedakan bahwasanya Nabi Isa itu ya bukan bagian dari, kita tidak membedakan bahwasanya Nabi Isa itu ya bukan bagian dari rasul, dalam pengertian bahwa Nabi Isa itu ya sudah keluar dari rasul dalam pengertian memiliki sifat ketuhanan. Enggak, kita samakan Nabi Isa, Nabi Musa seperti nabi-nabi yang lain yang punya sifat kemanusiaannya, ya, yang punya sifat kemanusiaannya. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ya terhadap hal itu muslim, yaitu menerimanya. Ya, disebut muslim itu ya, nanti kita akan lihat faedah-faedahnya. Tentu makna disebut muslim itu seseorang ya mengamalkan semua yang merupakan apa? Merupakan konsekuensi sebagai muslim, baik dari aspek perkataannya, perbuatannya, ya, maupun keyakinannya. Ya, nah ini kurang lebih makna ijmali dari ayat tersebut, ya, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada Allah, ya, kepada sunnah, kitab dan sunnah, beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah, dan juga mengimani semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Ya, dan kita tidak membeda-bedakan satu pun dari mereka, bahwasanya mereka adalah para nabi dan rasul, dan kita wa nahnu lahu muslimun, dan kita berislam kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk perkataan, perbuatan dan keyakinan. Baik. Bila kita urutkan faidah-faidahnya, kata Syekh Utsaimin, yang pertama dari tersebut yaitu wujubul imani billah wa ma ya anzala ilaina aw wa ma unzila ilaina. Kewajiban untuk beriman kepada Allah dan seluruh apa yang diturunkan kepada kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya tadi kan sudah disebutkan perintah Allah kepada kita untuk menyatakan iman kepada Allah. Maka iman kepada Allah itu ya menurut penelitian para ulama yaitu beriman pada 4 perkara. Ya, al-imanu billah yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah itu ya mengandung 4 perkara. Yang pertama al-imanu biwujudillah. Yang pertama beriman kepada keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Yang kedua beriman kepada rububiyahnya. Yang ketiga kepada uluhiyahnya. Yang keempat kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Nah, bila ada orang yang beriman kepada Allah, bahwa Allah itu ada, ya. Tadi kan beriman kepada Allah itu ada berapa perkara? Ada 4. Satu, beriman akan apa? Keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Yang kedua rububiyahnya, ketiga uluhiyahnya, 4 nama dan sifatnya. Nah,
Orang yang beriman kepada Allah tapi berbuat syirik kepada selain Allah bersama Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, maka dia bukanlah orang yang beriman. Laisu bimu'minin, ya. Aulam yakunu mu'minin. Bukan orang beriman itu. Seperti seorang menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Ya. Tuhan itu ada. Ya, ada yang menciptakannya dan mengaturnya. Ya, tapi dia tidak menetapkan bahwa itu adalah Allah misalnya. Ada yang lain selain Allah. Ya. Maka dia tidak dikatakan mukmin. Atau mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada rububiyah Allah, ya. Akan tetapi menyembah kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan nama musyrik, yaitu dia beriman kepada keberadaan Allah, beriman kepada rububiyah Allah, tapi dia tidak beriman kepada Allah dari aspek uluhiyah. Ketika dia beribadah, maksudnya uluhiyah itu ibadah, ketika dia ibadah, dia menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Maka ini juga bukan mukmin yang kita sebut dengan nama musyrik. Musyrikin Arab iman bahwa Allah itu ada. Iman bahwa Allah yang mengatur alam semesta, memberikan mereka rezeki, menghidupkan, mematikan. Tapi beribadahnya kepada selain Allah bersama Allah, ini pun juga bukan mukmin, namanya musyrik. Ya. Ada lagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, tapi tidak mengimani nama-nama dan sifat Allah. Ya. Haula'i lam yu'minu billahi haqqal iman wa imanuhum naqisun. Maka orang ini dikatakan bukan mukmin, ya. Minimal kategorinya adalah apa? Mukmin yang lemah atau kurang imannya, mukmin yang tidak sempurna keimanannya. Kecuali pada ketika dia betul-betul menolak Allah itu tidak punya nama dan sifat sama sekali. Maka ini disepakati dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia telah kufur. Seperti akidahnya Jahmiyah. Disandarkan kepada pendirinya itu Jahm bin Sofwan. Di mana Jahmiyah itu menolak Allah memiliki nama dan sifat, maka ini kufur murtad dari agama. Adapun selain mereka, mulai dari mungkin akidah Asy'ariyah, di situ, ya, kekurangan kesempurnaan dan memahami nama dan sifat Allah, maka tetap mukmin. Ya. Banyak kaum muslimin yang memiliki akidahnya akidah syariah, maka kita mengatakan mereka masih saudara kita. Tidak ada ulama ahli sunnah yang menganggap bahwa akidah syariah ini akidah yang keluar dari agama. Minimal pada akidah mereka yang umum, kecuali pada tokoh-tokoh mereka tertentu yang sangat mendetailkan tentang akidah syariah ini, yang sampai pada penolakan Allah memiliki nama dan sifat misalnya, maka dia telah berpindah menjadi Jahmiyah, walaupun mengatasnamakan masih dalam koridor akidah Asy'ariyah. Tapi intinya, ya, bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 perkara tadi. Tidak beriman bahwa Allah itu ada, ya jelas apa? Ateis, jelas kafir. Beriman kepada Allah bahwa Allah ada, ya. Namun menganggap adanya pengatur selain Allah, ini juga kafir.
beriman kepada Allah, beriman kepada rububiyah Allah, ya, tapi tidak beriman dalam uluhiyah Allah, beribadahnya kepada selain Allah bersama Allah, ini juga kafir musyrik. Beriman kepada keberadaan Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, tapi tidak beriman kepada asma dan sifat Allah, maka hukum umumnya adalah apa? Naqisul iman. Imannya tidak sempurna. Ini pahami kaidah dalam kita memahami tauhid wa aqsamuhu. Ya, memahami tauhid dan pembagiannya. Faedah yang lain dari ayat tadi, annal kutubal lati utiyaha ar-rusul qad nazalat min indillah, bahwa semua kitab-kitab yang telah diberikan kepada para rasul semuanya itu diturunkannya dari Allah, dari sisi Allah Jalla wa Ala. Karena Allah menyatakan qulu amanna wa ma unzila ilaina, katakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada semua kitab yang diturunkan kepada kita. Ini menunjukkan bahwasanya semua kitab-kitab yang ada itu yang diterima oleh para nabi dan rasul itu semuanya datangnya dari Rabb yang satu, dari Tuhan yang satu, yaitu Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita lihat, ya, ini Allah tegaskan kembali dalam surah Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasa bil qist. Sungguh kata Allah, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa penjelasan yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan mizan, ya, timbangan yang adil untuk menegakkan manusia, mengatur manusia dengan keadilan. Ini adalah dalil bahwa setiap nabi dan rasul itu mesti Allah turunkan kitab. Ya, para ulama menyebutkan, termasuk Ibnu Katsir menyebutkan jumlah para nabi dan rasul itu banyak. Banyak sekali. 25 itu hanya sebagian saja. Ya, bahkan yang 25 saja tidak semua, ya, tidak semua nabi yang disebutkan itu disebutkan nama kitabnya. Sebutkan nama kitabnya. Yang ada hanya 5 kan? Suhuf Ibrahim, Zabur Daud, Taurat Musa, Injil Isa, Quran Nabi Muhammad. Pertanyaan kita, ya, Nabi Ismail apa nama kitabnya? Gak tahu kita kan? Nabi Harun apa nama kitabnya? Ya, Nabi Daniel apa nama kitabnya? Nabi Yakub apa nama kitabnya? Nabi Ishak apa nama kitabnya? Padahal jelas Nabi dan Rasul. Dan Allah dalam ayat Al-Hadid 25 menyatakan, laqad arsalna rusula bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nas bil qist. Kami telah utus para rasul kami dengan membawa penjelasan, dan kami sertakan bersama mereka kitab. Tuh, Allah menyatakan kami utus rasul-rasul kami dengan kami sertakan kepada mereka masing-masing kitab. Yakub Nabi dan Rasul bukan? Apa nama kitab? Dalam ayat ini maksudnya berarti Nabi Yakub dapat kitab dong. Punya kitab dong. Nabi Yusuf punya kitab dong. Tapi tahu nggak kita nama kitabnya? Nggak tahu. Tapi wajib kita imani mereka mendapatkan kitab. Cuman tidak semua kitab itu Allah sebutkan nama-namanya. Makanya sebagian ulama di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab yang ada pada para nabi dan rasul. Kemudian dari semua kitab-kitab tersebut, inti ajaran para nabi dan rasul itu Allah kumpulkan pada 4 kitab besar. Allah kumpulkan pada 3 kitab besar, yaitu pada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan dari 3 kitab ini, ya, Allah kumpulkan pada 1 kitab namanya Al-Quran. Dan pada seluruh isi Al-Quran Allah kumpulkan dalam Al-Fatihah isi kandungannya. Dan dalam Al-Fatihah itu Allah kumpulkan 1 ayat yang menjadi intisari semua ajaran agama termasuk Islam, yaitu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham ya? Semua kitab-kitab yang ada, intisari ajaran agama mereka dikumpulkan pada 3 kitab yang besar.
pada Taurat, Injil dan Al-Quran. Pada 3 kitab ini Allah kumpulkan semuanya pada satu kitab, yaitu Al-Quran. Dan dari seluruh isi kandungan Al-Quran Allah kumpulkan pada Al-Fatihah. Dan pada Al-Fatihah berkumpul pada satu ayat, namanya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita itu kalau dengar imam atau baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu intisari dari semua ajaran para nabi dan rasul. Pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faedah yang lain dari ayat tadi berisi penjelasan bahwasanya segala sesuatu itu dimulai pada sesuatu yang paling penting. Ada prioritas, walaupun ya yang penting ini berada pada bagian yang paling belakang. Kita tahu ya, Rasul Muhammad SAW dan umatnya adalah Rasul yang terakhir dan umat yang terakhir. Allah tidak lagi turunkan Rasul dan kitab setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Rasul yang terakhir, umat yang terakhir, tapi menjadi Rasul yang paling mulia, umat yang paling mulia. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat ini, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Ya, wa ma unzila ila Ibrahim, ya, wa ila Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa. Wa ma unzila wa ma utiya nabiyyun rabbihim. Ya. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kami. Allah menyuruh umat Muhammad, para sahabat dalam hal ini konteksnya, ucapkan oleh kalian para sahabat. Bahwa apa ucapannya? Kami beriman kepada Allah dan semua yang turun, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian Allah sebutkan dan imani, dan kami juga beriman kepada yang diturun kepada Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf dan keturunannya, dan juga yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa. Padahal kita tahu Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, ya Ibrahim, Ismail, ya Ishak, Yakub, ya kemudian Yusuf dan yang lain juga Musa dan Isa, ya itu kan nabi yang datang duluan dari Nabi Muhammad. Kitab-kitab mereka duluan datang sebelum Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad disebutkan duluan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Qur'annya. Walaupun dia umat yang terakhir, Al-Quran kitab yang terakhir, tapi menjadi yang paling penting, sesuatu yang paling utama. Ini menjadi bantahan buat kita juga dalam kita beriman kepada Allah, kepada orang-orang, terutama dari orang-orang yang mengatakan di luar agama kita. Mereka mengatakan Muhammad itu kan nabi yang datang terakhir, belakangan. Mestinya dia harus mengekor dong kepada nabi sebelumnya dong. Benar gak? Makanya mereka ya, tetap meyakini bahwa nabi yang terbaik adalah nabi sebelum Muhammad karena senior, kan duluan datang. Kata mereka tetap Nabi Musa itu yang terbaik. Ajaran Muhammad harus mengikuti ajaran Nabi Musa berupa Taurat dari perjanjian lama. Ajaran Muhammad mengikuti ya Isa dalam Injil karena dia duluan datang. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka itu yang membagi-bagi keutamaan yang diturunkan kepada Allah kepada mereka? Ya, Allah yang berhak menentukan. Walaupun yang terakhir tapi yang terbaik. Bahkan kita bisa mengatakan, bukankah yang terakhir itu berarti yang paling sempurna? Coba misalnya ada buku ya edisi 1 sampai 10. Kira-kira edisi mana yang paling sempurna isinya? Pasti cetakan yang terakhir. Karena sudah mengalami editan-editan, revisi-revisi, maka yang terakhirlah yang terbaik. Betul enggak? Ya, maka ketika mereka menyatakan ada sisi kesenioritasan, kita mengatakan pakai edisi terakhir yang terbaik. Begitu jawabannya. Maka Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik. Ya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya, kita mendapatkan riwayat yang sahih ketika Nabi Isra Mi'raj di Palestina.
Nabi mengimani seluruh nabi, para nabi dan rasul di belakangnya. Nabi Muhammad jadi imamnya. Nabi Muhammad jadi imamnya. Kita dapatkan riwayat yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa umatnya umat yang terakhir, tapi yang pertama kali yang akan menyeberangi sirat. Berarti umat Muhammad lah yang pertama kali akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala sebelum umat-umat yang lain. Ya, kalau pertama kali nyebrang sirat berarti yang pertama kali juga yang nyemplung ke neraka. Kan begitu konsekuensinya. Tapi bicara tentang keutamaan, maka umat Muhammad lah umat yang pertama kali melihat indahnya surga sebelum umat-umat yang lain. Kaumun mutakhirun, ya, kaum yang terakhir tapi yang pertama kali mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, siapa dari umat Muhammad umat yang paling terbaiknya? Siapa? Dari umat Muhammad, siapa manusia yang paling terbaiknya? Siapa? Para sahabat. Di antara para sahabat siapa yang paling terbaiknya? Maka Abu Bakar yang pertama kali melihat surga, kan begitu? Konsekuensinya begitu. Ya luar biasa. Ya. Makanya ketika dia mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, maka dialah yang pertama kali nanti akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin dia akan bersama sahabat-sahabat yang utama masuk ke surga dari 10 sahabat yang diberikan keutamaan al-asyral wasyral bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa yang tahu 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Siapa yang hafal? 1 Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 Ali, 5 Abdurrahman bin Auf. Ustaz? Apa? Zaid binnya harus benar. Kalau Harisa bukan. Zaid bin Sabit, oke. Hah? Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, baru 7, 3 lagi. Ubaidah bin Jarrah, sahih. Abu Ubaidah, ya, bukan langsung Ubaidah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Hah? Sa'ad bin ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Kemudian Anda ulangi ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Siapa lagi tadi? Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa lagi tadi? Hah? Talha bin Ubaidillah, sahih. Satu lagi. Hah? Apa? Ketemu semua baru 9. Kan Sa'id Bakar, Sa'id bin Zaid sudah. Apa? Zubair bin Awam, jazakallahu khair. Zubair bin Awam. Itu 10 sahabat. Al-Asyarul Basyarul bil Jannah. Kalau selalu berkata Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, ya, Ali fil Jannah, gitu kan? Abdullah bin Auf fil Jannah, Talha bin Ubaidillah fil Jannah, Zubair bin Awam fil Jannah, Sa'ad fil Jannah, Sa'id bin Zaid fil Jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil Jannah. Semua sahabat masuk surga. Ya. Maka mereka lah nanti termasuk orang terdepan akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Muhammad, Nabi Muhammadnya dan Nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi yang terakhir, ya, Al-Quran kitab yang terakhir, tapi dia adalah yang paling penting dan paling sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Faedah berikutnya dari ayat tersebut adalah al-imanu bima utin nabiyuna minal ayati kauniyah wal ayati syar'iyah. Ya, ketika kita beriman kepada dan beriman kepada semua yang diturunkan kepada dari Allah kepada para nabi dan rasul, maka kita imani baik ayat-ayat syar'iyahnya berupa kitab-kitab yang ada
maupun ayat-ayat kauniyah berupa mukjizat mereka. Ya, yang sudah kita sebutkan tadi mukjizat ya Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Kita imani semua tanpa kita beda-bedakan. Ya, satu nabi dengan nabi yang lain soal mukjizatnya. Faedah berikutnya adalah annahu yajibul imanu bi jami'il anbiya'i wa rasul. Ala hadis sawan fi asl iman. Wajib kita beriman kepada semua para nabi dan rasul dalam konteks asal iman, bahwasanya kita mengimani bahwasanya mereka adalah para nabi yang Allah berikan kitab kepada mereka. Adapun syariat mereka masing-masing sudah kita sebutkan tadi, maka masing-masing mereka memiliki apa? Memiliki syariat masing-masing. Maka kita tidak boleh lagi ya mengambil dari syariat nabi-nabi sebelumnya. Kita mencukupkan apa yang telah didatangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditawarkan oleh Yahudi untuk dibacakan Taurat kepada dirinya. Maka hal itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ihmarra wajhahu, memerahlah wajah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau sangat apa? Memerah berarti sangat marah, sangat emosi. Apa kata Rasulullah? Lau kana Musa hayyan, kalau seandainya Musa hidup, lattaba'a ma ursiltu bihi, maka dia akan mengikuti Al-Quran yang telah diturunkan kepadaku ini. Ya. Maka bukan sebuah kehebatan bila orang nggak faham Al-Quran tapi faham Taurat, faham Injil, Al-Quran baca juga balelol. Bukan kehebatan itu. Ya, kecuali kalau Al-Qurannya dia kuasai, hadisnya dia miliki, kemudian dia kuasai kitab yang lain, dia bantah kitab tersebut dan tunjukkan kepada Al-Quran seperti yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik yang begitu ya. Nah, itu orang kayak gitu memang dibutuhkan pada masa-masa sekarang ini. Ya, yang pemahaman tentang sahabat begitu mulia misalnya. Ya. Tapi kalau selain orang seperti ini yang Al-Quran gak paham, ya, hafalan juga sedikit, gak tahu tafsir secara rinci, gak paham hadis Nabi SAW, lalu kemudian lebih menguasai kitab Al-Quran, ini bukan kelebihan, bukan kehebatan, malah itu bisa menjadi aib. Karena Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dan jami', ya, sudah sangat komprehensif dan mengumpulkan semua inti ajaran agama yang datang dari Allah kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Faedah lain dari ayat tadi adalah wujubul ikhlas lillahi azza wajal, wajibnya kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah karena Allah menyatakan wa nahnu lahu muslimun, ya, dan kita kepada Allah itu muslim, yaitu apa? Mengikhlaskan berserah diri kepada Allah dalam ibadah-ibadah kita. Faedah lain dari ayat tadi bahwasanya para rasul itu mereka tidak memiliki kemampuan independen dalam mendatangkan ayat-ayat Allah, baik mendatangkan ya isi dari kitab-kitab maupun mendatangkan mukjizat-mukjizat. Kedua-duanya datangnya dari Allah. Makanya mukjizat itu nggak bisa ya dibuat kapanpun. Para nabi pengen misalnya naudzubillah ya sekedar mempertontonkan kepada para sahabat misalnya, mempertontonkan kepada umatnya, kepada orang beriman, ini loh mukjizat saya, muncul misalnya. Enggak. Mukjizat itu hanya hadir pada tepat dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk dimunculkan. Seperti misalnya Nabi Musa, ya, melemparkan tongkatnya menjadi ular itu enggak setiap waktu. Misalnya lagi-lagi iseng-iseng misalnya, lagi kumpul sama sahabat-sahabatnya orang beriman, tiba-tiba lemparkan tongkat itu jadi ular, lihat tuh, ini wujud saya nih. Enggak bisa seperti itu. Ya. Itu datang dari izin dari Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang Allah izinkan. Pada waktu yang Allah izinkan.
Misalnya Nabi Muhammad SAW mendapati para sahabat misalnya kelaparan, tidak ada makanan di situ. Maka didapati ada seorang sahabat yang punya makanan sedikit, punya roti. Maka Rasul menyuruh sahabat itu membagikan makanan kepada sahabat yang jumlah sangat banyak. Itu sampai selesai sahabat semua kenyang, itu makanan masih ada. Itu nggak bisa Rasulullah lakukan ketika lagi biasa-biasa. Banyakin sekarang kita mau makan ini, nggak bisa. Di waktu tertentu yang Allah mewahyukan, saatnya lah mujizat itu dimunculkan. Jadi para Rasul itu tidak bisa mendatangkan mujizat seenak perut mereka, enggak. Mereka terjaga dari hal itu. Apalagi mendatangkan firman Allah tanpa izin dari Allah untuk melafalkan ini Allah berkata demikian. Enggak. Ya, semuanya datang dengan izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah lainnya dari ayat tadi, annahu yanbaghi lil mu'min ay yash'ura annahu wa ikhwanuhu ka nafsin wahidah. Hendaklah seorang mukmin itu merasakan bahwa dengan mukmin yang lainnya dia bersaudara. Karena Nabi bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti satu bangunan yang menguatkan satu bagiannya dengan bagian yang lain. Sambil Rasulullah apa? Wa syabbaka baina asabi'ihi. Sambil Rasulullah SAW menggambarkan begini tuh. Nah, orang mukmin selalu kayak gini, menguatkan satu dengan yang lain. Dan ini ujian kita di zaman ini. Ya, bagaimana kita ingin merasakan bahwa orang beriman saudara kita itu ujian kita berat pada hari ini. Ya. Apalagi kalau di situ ada unsur perebutan dunia. Mungkin sebagian mukmin menganggap ini musuhnya, rivalitasnya, termasuk bila kemudian muncul dalam dunia dakwah gitu kan. Beda pemahaman dianggap apa? Musuh. Sakit gak usah dikunjungi, udah doakan saja sekalian mati misalnya. Padahal masih sama mukmin. Hanya beda pemahaman bukan berarti persaudaraan hilang. Ya, maka ujian persaudaraan keimanan kita padan itu luar biasa. Masing-masing orang itu sudah hidup dengan dirinya masing-masing. Ya, kurang memperhatikan kebutuhan saudaranya. Ya, dia bicara seolah dia saja yang butuh, yang lain nggak butuh. Ketika dia merasa cukup dan lebih, dia nggak mikirin bagaimana dia bisa membantu saudaranya. Terus hidup dengan kesendiriannya. Ya, gitu. Saya ini udah mulai ngaji sunnah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Anak-anak saya semuanya sekolah sunnah. Gitu. Saya aktif pengajian sunnah. Udah. Ya. Ada panggilan dakwah berupa dibutuhkan dana dakwah sekian. Enggak tuh. Dia ada uang, meluaskan lagi modal untuk usahanya. Isi saya udah pakai cadar, Ustaz. Alhamdulillah. Dia hanya berpikir bagaimana dia dan keluarganya saja. Alhamdulillah. Bukan berarti salah. Harus memikirkan diri dan keluarga. Tapi ketika Allah berikan kita kelebihan harta, ada panggilan dakwah. Ingat harta kita itu lagi dibutuhkan tuh. Ternyata ada saudara kita, misal masih punya hubungan keluarga apalagi, maka lakukan dakwah di sana dengan mensedekahkan sebagian harta kita. Jangan kemudian kita berpikir apa? Ini untuk diri kita saja. Karena hakikatnya harta kita, misalnya harta contohnya ya harta. Hakikatnya harta kita adalah yang kita sedekahkan. Itu akan menemani kita. Ya, ketika ya pernah Rasul berkata begini. Qala inu Adam mali berkata anak-anak manusia hartaku. Ini harta saya nih. Saya punya harta kayak gini. Saya punya harta kayak gini tuh. Gitu kan? Apa jawab Rasul? Wa maluka illa ma labista fa'afna wa imma akalta ya fa'afna ya wa imma labista fa'afna wa imma akalta fa'ablait wa imma tasaddaqta fa'amdait. Atau ya, tidaklah hartamu itu kecuali apa yang kau pakai nanti pakaian itu akan lusuh. Itulah hartamu. Atau apa yang kau makan nanti akan menjadi kotoran. Itulah hartamu. Atau yang kau sedekahkan dan itu akan menemanimu nanti di hari kiamat. Hakikatnya harta kita adalah yang kita sedekahkan.
Bukan berarti nanti kalau kita meninggal kita biarkan anak kita itu dalam keadaan miskin. Kita biar terlantar, enggak. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa insya Allah anak kita ketika kita wafat, dia akan mandiri menghidupi dunianya, ada lebih. Nah, simpan untuk akhirat kita. Rajin kita bersedekah. Rajin kita memberi. Ya, sedekah yang paling utama kita berikan dulu ke keluarga kita. Kita dapat ini ada keluarga kita nih kayaknya dia butuh modal untuk usaha, bantu. Karena yang kita sedekahkan itu, ya itu jadi harta kita dari kiamat. Kita dapat pahala sedekah, dapat pahala menyambung hubungan silaturahim. Jangan berhenti kita di sini. Ya, jangan berhenti. Karena setiap kali kita punya harta ada kelebihan, kemudian kita infakkan sedekahkan, nah itu insya Allah akan menemani kita nanti sampai hari kiamat. Dan itu perlu, sampai ada para ulama menyebutkan bahwasanya sedekah itu adalah peperangan. Nah di poster Tarbiyah Sunnah itu ya, sempat ada poster judulnya apa? Apa? Didin judulnya? Sedekah itu ibarat peperangan. Memang membutuhkan apa? Perang batin itu, mengeluarkan harta itu, bersedekah tuh. Ya. Sangat sifat manusia itu memang bakhil. Kita butuh memperjuangkan, melawan, memerangi hawa nafsu kita untuk relakan, lepaskan, cari surga. Itu perlu itu perjuangan itu. Seperti itu. Memang berat. Ya. Dan ini diuji bukan orang kelebihan harta aja, harta banyak, kelebihan dikit aja gini. Ya, misal gini, hidup kita pas-pasan ya. Ya, plus-plus lah misalnya. Itu kan kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang akan menempati surga Allah, alladzina yunfiquna fis saraa wad dharra. Mereka senantiasa berinfak baik ketika lapang maupun sempit. Orang ketika lapang dia bersedekah wajar dong. Ya kan? Kalau bakhil ya nggak wajar. Orang ketika sempit dia nggak bersedekah wajar dong, lagi susah. Bahkan dia perlu menerima sedekah. Tapi ketika dia bersedekah, inilah calon penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatakan bahwasanya orang yang diluaskan harta bersedekah menjadi mudah bagi dirinya, enggak. Dia pun harus melawan kebakhilan dirinya. Kita juga, apalagi kita juga tidak mengatakan bahwa orang yang sempit ekonominya, dia kemudian mudah bersedekah, dia pun harus melawan, ya, melawan pertimbangan-pertimbangan dia dari kebutuhan ekonominya pada saat sempit. Semuanya membutuhkan apa? Membutuhkan kekuatan jiwa dan pertolongan Allah untuk bisa bersedekah. Ya. Faedah terakhir dari ayat tadi bahwasanya annal Islam, ketika Allah berfirman wa nahnu lahu muslimun, dan kami itu kepada Allah adalah muslim, maka Islam di sini tentulah dengan hati, seperti perkataan kita radaitu billahi robba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu nabiyya. Dengan lisan kita menyatakan bahwa saya muslim. Ungkapkan itu, saya muslim, dan mengamalkan amalan Islam dari lisan kita. Dan juga wal jawarih, dengan amalan anggota badan kita, kita pun beramal mengamalkan amalan-amalan Islam. Ya, yang terlihat ya salat, yang lainnya, yang mungkin ya puasa, ya. Ya dan yang lainnya, dengan sedekah barangkali dan yang lainnya, termasuk haji, umroh dan yang lainnya, menyambung silaturahim dan seterusnya. Maka ketika kita menyatakan wa nahnu la muslimun, kita sedang mengikrarkan bahwa kita akan mengamalkan amalan Islam kita, baik melalui hati kita, lisan kita, dan amalan anggota badan kita. Dengan hati kita, kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai semua ajaran agama. Ya, kita memuliakan, mengagungkan ajaran agama kita. Ya, apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita ucapkan, kita ucapkan. Misalnya zikir, kita berzikir. Kita berdakwah, kita berdakwah. Apa yang Allah perintahkan oleh anggota badan kita untuk kita kerjakan, kita pun bekerjakan. Ya, seperti sholat dan yang lainnya tadi. Demikian para jamaah sekalian, ya, faidah-faidah yang kita bisa bahas pada ayat Al-Baqarah 136. Ya, alhamdulillah sudah kita tuntaskan. Ya, ada waktu sekitar 5 menit. Kalau barangkali kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ya, Kang Cepi. Untuk jamaah dulu di masjid ya. Ya, silakan Ustaz untuk jamaah di masjid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, barakallahu fiik.
Kalau misalnya kita di suatu pusat perbelanjaan gitu, kita teh parkir gitu Ustaz. Parkir. Nah kita teh ngelihat nggak ada tukang parkirnya gitu. Atau parkir? Nggak ada tukang parkirnya gitu Ustaz. Nah tiba-tiba pas kita pulang ada tukang parkirnya Ustaz. Nggak ada tukang parkirnya? Awalnya nggak ada tukang parkir. Tiba-tiba ada? Tiba-tiba ada tukang parkirnya gitu Ustaz. Terus kan kadang sebagian orang gitu kesel gitu Ustaz ngasih uangnya tuh gitu. Bukan sebagian orang, banyak orang. Banyak orang gitu Ustaz. Pas pulang tiba-tiba ada. Nah dari situ kita bisa berubah niat nggak Ustaz misalnya nggak apa-apa lah semoga jadi infak gitu ini tuh gitu. Kayak gitu. Asalnya kesel gitu Ustaz. Asalnya kesel. Kesel. Tapi niat awalnya pengen bayar parkir ya memang? Atau tadinya nggak ada niat mau bayar parkir? Enggak misalnya Ustaz. Karena ini mah nggak ada itunya tuh. Oh nggak ada parkir mah tenang wanya. tahu mau pulang ada gitu. Kesel gitu kan. Jadi kita teh kesel terus ngerubah niat gitu bisa nggak Ustaz? Jadi dihitung pahala gitu atau dihitung kesal atau gimana gitu. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Bisa nggak kita beribadah dalam keadaan kesal gitu pertanyaannya? Pada kesel sedekah, ya kesel, gitu. Berarti kita dalam keadaan bukan ikhlas, kita dalam keadaan rela nggak ngasihnya kan, gitu kan? Atau bisa nggak pertanyaannya kita tiba-tiba kesel-kesel juga, udahlah niatkan untuk infak gitu, supaya jadi pahala ya bisa itu. Kotanya bisa ya bisa, ini ya bisa, ya dapat pahala. Jadi itu bagus itu, ya. Gak semua orang bisa begitu. Ada orang bari ngasih teh bari kesel. Ambil. Bari kesel sebenarnya mah. Beda kalau nggak ngasih bisa jadi masalah gitu. Bari ngasih teh bari yang kepaksa gitu. Hayang nama temere gitu. Cuman karena minta udah ambil bari yang hati itu dongkol gitu. Gitu. Nah kalau niat bari dongkol tapi dilawan udah niat kawe untuk infak mendapat pahala, insyaallah dapat pahala. Insyaallah dapat pahala. Karena innamal a'malu biniat gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bari ngasih, bari dongkol. Kumaha dapat pahala itu gitu kan? Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas kalau itu tidak diungkapkan, dongkol tapi kemudian ditahan dalam hati, bari ngasih dapat pahala sabar. Dapat pahala sabar. Ya, seperti itu. Yang lain? Memang tukang parkir di kita itu memang unik-unik memang. Unik-unik tukang parkir itu. Ya. Makanya saran saya, ketika kita parkir suatu tempat yang kita sudah tahu itu umumnya ada tukang parkir, maka jangan berhusnuzon tukang parkirnya nggak ada dulu. Tetap harus siapkan mental bahwa ieu mah sigana bakalan aya engke mun urang uih mah bakalan aya ieu mah gitu. Udah aja siapkan heula we. Sugan itu nuju kacai ka mana gitu. Atau ieu mah dan biasana pas pulang kakara ada gitu. Udah aja gitu. Karena kita udah tahu polanya begitu mah niat karena misalnya kita masuk Alfa nih, masuk minimarket gitu. Kita udah tahu umumnya ada parkir. Tiba-tiba mau nyebrang jalan muncul aja dia gitu. Udah aja siapkan aja. Dari dalam gitu udah siapkan. Nanti kalau dia muncul, saya itu bakal saya bere, saya mah, gitu kan, gitu. Niatkan untuk kasih, gitu. Itu solusinya, gitu. Jangan tong husnuzon teuing gitu, benih bakalan nggak ada, gitu. Ibu-ibu ada pertanyaan? Langsung, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Mangga. Bagaimana jika seseorang bertato dan ingin bertaubat? Apakah tatonya harus dihapus? Bagaimana seseorang apa tadi? Bagaimana bertato. jika iya? Kemudian dia ingin bertobat. Tatonya harus dihapus dan bagaimana hukumnya menghapus tato itu? Oh iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mentato itu sakit nggak? Sakit nggak? Sakit. Dosa nggak? Dosa. Menghilangin tato sakit nggak? Sakit nggak? Dosa nggak? Berarti dua kali dong. Maka udahlah dosa yang pertama biarkan yang pertama, jangan datangkan dosa yang kedua. Paham ya? Nah sudah biarkan aja tatonya sambil bertobat terus. Ya, sebab ketika menghilangkan tato mendatangkan dosa yang baru,
Ya, berarti taubatnya gimana? Namanya taubat itu kan berarti tidak mau berbuat dosa lagi. Bener nggak? Jadi biarkan saja tatonya ya. Seperti itu. Dan banyak kok ya teman-teman kita ya yang waktu dulu sebelum kenal sunnah itu badannya bertato full. Wajah sama wajahnya saja tidak ditato. Sama pergelangan tangannya. Maka sering pakai baju panjang terus. Sebab kalau pakai baju pendek itu langsung kelihatan tato di tangan kanan kirinya. Kalau buka baju tato wungkul ya tata. Gitu. Alhamdulillah tetap memanjangkan jenggot. Ya, tetap memedekkan celana ngatung gitu kan. Tetap ngaji sunnah. Bahkan saya nggak tahu ada nggak yang jadi ustadz. Ini saya nggak tahu. Kalau saya alhamdulillah nggak ada tato ya, jangan khawatir. Saya nggak ada tato. Dari dulu nggak suka tato. Jadi bertobat saja, Allah Maha tahu. Ya, jadi banyak fatwa ulama tentang masalah itu ya. Jadi biarkan saja tatonya ya, sambil bertobat kepada dengan tobat nasuha. Ya, satu lagi terakhir kalau ada dari studio Kang Cepi. Baik Ustaz, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang sudah masuk ke studio Ustaz. Ana buka dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah membaca atau mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran? Ustadz, silakan. Bolehkah membaca atau mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran? Enggak boleh. Enggak boleh. Kan tadi ada sebutkan dalilnya tadi. Dalam hadis At-Tirmidzi tadi, bahwa Umar saja ketika ada orang yang membacakan dia Taurat sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah marah, menunjukkan Rasulullah tidak mengizinkan seseorang itu mempelajari kitab selain Al-Quran, kecuali bagi mereka yang sudah menguasai Al-Quran secara utuh dengan tafsirnya, menguasai hadis secara dengan luar biasa, lalu kemudian ingin membantah syubhat-syubhat yang ada pada kitab-kitab yang lain dan pemahaman yang lain di luar agama Islam, maka itu nggak apa-apa. Dan orang seperti ini langka, nggak banyak, sangat-sangat sedikit. Maka saya yakin orang yang bertanya ini orang yang bukan masuk dalam kategori itu, maka jawabannya haram, nggak boleh. Ya, nggak boleh Anda baca kitab-kitab selain Al-Quran. Ya, nggak boleh. Ya, kalau ini ada zaman Rasul pasti Rasul akan emosi itu. Lihat umatnya yang kepo gitu kepada kitab yang lain. Lalu kemudian tidak kepo kepada Al-Quran dengan totalitas isinya. Ini karena sebagian kita itu Al-Fatihah aja bacanya masih balelol. Ya, yang dia hafal surat pembuka barjang balelol sama surat-surat penutup 4 kul ya al-kafirun, kul wallahu ahad, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas, yang lainnya enggak hafal. Lalu kemudian mencoba untuk mengotak-atik kita yang lain, apa faedahnya? Apa faedahnya? Dikira Al-Quran sudah tidak bisa memberikan jaminan bahwa akan menambahkan iman dan berikan kepada Allah dan memberikan kepada surga. Jadi jawabannya intinya apa? Tidak diperbolehkan. Bila dia nekat, dia berdosa karena apa? Melanggar perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Kalau Anda sudah cukup, Anda sudah sampai S3, sampai doktor gitu kan, udah paham, gak apa-apa Anda belajar untuk menjelaskan penyimpangan pada agama yang lain. Kalau Anda sebagai orang belajar, maka belajarlah Al-Quran dulu, pelajari hadis Nabi SAW, belajar bahasa Arab, betulkan tasnya, tajwidnya. Itu kewajiban Anda pada hari ini. Ya, jangan coba-coba menempatkan Anda berposisi pada sesuatu yang bukan posisi Anda dan belum menjadi kewajiban Anda. Jangan. Ya. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kata Nabi SAW, kita tuturkan hadis Nabi SAW dan hadis Tirmidzi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, apa itu? Dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat buat dirinya, maka tinggalkan. Ya. Bila Anda nekat berarti Islam Anda belum baik. Ya, Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.